Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah hari ini memasuki hari yang ke-17. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan hingga malam atau tepatnya siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam tentunya kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kemudian mudah-mudahan kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tema kali ini yaitu tentang penyakit ain. Penyakit ain ini sebenarnya jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Karena bahayanya penyakit ini, maka sangat perlu kita sebagai umat Islam untuk mengetahui apa itu penyakit ain agar kita bisa menghindari atau mencegah terjadinya penyakit ain tersebut. Banyak hal yang terjadi di kehidupan kita atau penyakit-penyakit yang kita alami ini ada indikasi terjadi karena paparan penyakit ain atau efek buruk dari penyakit ain. Misalnya anak kita bawa ke kondangan, di rumah kondisinya sehat-sehat saja, tetapi setelah kita bawa ke kondangan kemudian banyak yang memuji, banyak yang melihat, kita pulang tiba-tiba panas, dikasih obat sembuh, besoknya panas lagi, berulang-ulang begitu terus, panas nggak sembuh-sembuh. Penyakit ain ini juga tidak hanya berefek buruk kepada penyakit saja, tetapi penyakit ain ini juga bisa berefek buruk terhadap barang yang kita miliki. Seperti kita mempunyai mobil yang kita puji-puji, kita takjub-takjub tanpa mendoakan keberkahan, tahu-tahu mobil kita rusak atau tahu-tahu mobil kita kecelakaan. Tidak hanya itu, juga hewan piaraan kita seperti burung berkicau sangat indah, kemudian ada orang yang melihatnya dan terkesima, takjub dengan keindahan, kemolekan suara maupun bentuk burung tersebut. Tahu-tahu keesokan harinya burung itu sakit kemudian meninggal tanpa sebab. Itu kemungkinan terjadi karena penyakit ain. Kemudian apa itu penyakit ain? Ainun itu dalam bahasa Arab artinya mata. Yaitu penyakit ain artinya penyakit yang datang dari pandangan mata seseorang. Jadi efek buruk jadi dari pandangan mata seseorang. Jadi pandangan mata seseorang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia setelah melihat timbul rasa hasad.
Hasad itu dengki. Jadi ketika ada tetangga beli mobil yang kepanasan, dia hasad itu dengki, artinya dia ingin kenikmatan yang diterima oleh orang tersebut itu hilang atau bahkan menjadi maslahat bagi pemiliknya. Kemungkinan yang kedua adalah takjub. Takjub yang berlebihan tanpa mendoakan keberkahan kepada apa yang kita takjubi. Seperti ada anak kecil yang imut-imut, kemudian kita puji-puji, atau ada orang yang sukses, kita puji-puji kesuksesannya. Ada orang yang tampan atau ada orang yang kaya, kita puji dengan kekayaan-kekayaannya tanpa mendoakan keberkahan kepada orang yang kita puji. Ini juga bisa berefek kepada terjadinya ain. Baik, karena ini adalah penyakit non medis, jadi secara jurnal kedokteran ini belum diketemukan ya, belum ada jurnal resmi tentang penyakit ain, tetapi di dalam ilmu syariah banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang penyakit ain. Saya ada banyak sebenarnya jadil yang fakta-fakta tentang adanya penyakit ain ini baik di Al-Quran maupun di sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Cuma di sini saya akan bacakan 3 saja. Yang pertama adalah Quran surat Al-Falaq ayat 5. Bagaimana bunyinya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yaitu dari kejahatan. Jadi surat Al-Falaq ini artinya adalah surat untuk memohon perlindungan kepada Allah. Yang salah satunya adalah dan dari kejahatan orang yang dengki atau hasad. Dengki saja ini tidak akan berefek. Ada kelanjutannya. Wa min syarri hasidin, orang yang hasad idza hasad, ketika ia dengki. Jadi dia dengkinya itu dia aplikasikan. Jadi ada 2 bentuk hasad, yaitu benci yang tidak mengganggu orang lain, ya benci saja dia. Ada orang suka ya nggak suka aja. Kemudian ada benci yang mengganggu orang lain, artinya dia itu benci tapi menginginkan kejelekan terhadap orang lain. Di dalam tafsir surat Al-Falaq ini, kalau kita baca di Al-Quran, sifat hasad ini adalah dosa pertama di langit, yaitu dosanya iblis kepada Nabi Adam. Kemudian dosa hasad ini juga merupakan dosa pertama yang ada di bumi, yaitu dosanya Qabil kepada Habil, yaitu Qabil iri kepada Habil, syaitan iri kepada manusia. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Qalam ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslifu naka bi absarihim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka, yaitu orang-orang kafir. Jadi bukan hanya dari orang muslim aja yang bisa mengeluarkan ain, jadi orang kafir pun juga bisa mengeluarkan ainnya. Di dalam surat Al-Qalam ini dijelaskan, di tafsir Al-Quran ini dijelaskan bahwa di zaman Nabi dulu ada seseorang yang terkenal dengan penyakit ainnya. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu maka akan berefek instan. Yaitu waktu itu dia melihat seekor unta dan memuji-mujinya. Maka lama tidak lama unta tersebut langsung jatuh. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu dari hadis dari Nabi SAW bahwa al-ainu haq,
Walau kana syai'un sabaqal qadri sabaqathul ain. Ain itu hak. Kata Rasulullah, ain itu hak, ain itu ada. Walau kana syai'un sabaqatil qadr, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sesungguhnya ain itu yang bisa. Kalau kita ketahui bahwa tidak ada yang bisa mendahului takdir. Ini Rasulullah mengumpamakan, kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka hal itu adalah ain. Karena apa? Karena al-ainu hak. Karena ain itu memang benar-benar ada. Kemudian bagaimana cara usaha kita supaya terhindar dari penyakit ain ini? Yang pertama adalah membiasakan diri mendoakan keberkahan. Jadi ketika kita takjub atau melihat anak kecil yang gemes, kemudian kita memuji-mujinya, kalau gemes aja diem nggak apa-apa. Cuma kalau dia mau sampai memuji-mujinya tanpa mendoakan, baik itu kita melihat keluarga ini soleh, kita puji-puji di depan umum tanpa mendoakannya, maka suatu saat atau ada kemungkinan suatu saat nanti dia akan terkena ain. Apa yang kita bisa bacakan, doa apa? Di dalam hadis itu fal yubarik, maka doakanlah keberkahan. Misalkan kita melihat sesuatu kenikmatan, orang-orang banyak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Apakah ini benar? Ini benar sebenarnya, cuma kurang tepat. Karena di dalam hadis itu fal yubarik, maka doakanlah keberkahan. Masya Allah, Tabarakah, ini artinya adalah pujian bagi Allah. Ini adalah pujian bagi Allah, bukan doa keberkahan. Yang benar adalah Masya Allah, Allahumma barik, atau Barakallahu fik. Atau yang lebih utama lagi yang sama-sama kita ketahui, menggunakan bahasa Indonesia juga lebih tepat. Semoga Allah memberkahi. Itu sebenarnya yang tepat, kita tahu artinya dan kita tahu maksud doa yang kita bacakan. Kemudian yang kedua adalah memamerkan nikmat, memamerkan kesuksesan, memamerkan kesolehan, terutama di media sosial atau WA. Ini apa? Karena kalau kita, ini juga saya juga sering seperti ini, tetapi kita sama-sama berusaha saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan ketika kita sama-sama mengingatkan, jangan sampai hal ini kita ulangi lagi. Ketika kita mengupload atau memamerkan kenikmatan, kesolehan di media sosial, maka ada dua tipe orang yang akan merespon apa yang kita upload ini. Yang pertama adalah kemungkinan ada orang yang hasad, yang dengki, tidak suka dengan apa yang kita upload. Kemudian yang ketiga adalah banyak orang yang takjub. Banyak orang yang takjub. Efeknya apa? Efeknya akan berimbas kepada kita atau keluarga kita. Anak kita jadi sering sakit, ataupun kita secara medis diperiksa nggak ada sakit, tahu-tahu menjadi sakit yang abnormal. Itu kemungkinan karena efek dari penyakit ain tersebut. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah, berzikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini banyak ya, banyak zikir-zikirnya. Tetapi yang paling utama, yang menjadi priority dari untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, yaitu dengan membaca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali, atau dengan membaca ayat kursi. Ayat kursi ini juga bagian dari zikir pagi dan petang. Tujuan dari membaca ayat kursi ini adalah menjaga diri kita dari gangguan hal-hal yang ghaib.
Jadi jika ayat kursi ini dibaca sebelum tidur, maka setan ataupun jin tidak akan mendekati kita. Dan rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah, ayat kursi ini ada di dalam surat Al-Baqarah, maka rumah tersebut akan dijauhi oleh setan dan jin. Setan dan jin akan lari dari rumah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yang minimal kita baca adalah trikul. Kul al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kalau kita baca arti dari ketiga surat ini adalah semuanya adalah memohon perlindungan kepada Allah, baik dari sifat hasad maupun sifat jelek yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur terkena penyakit ain? Yang pertama adalah jika anak kita yang kita duga terkena penyakit ain, kemudian sebelumnya ada orang yang memuji-mujinya tanpa mengucapkan doa kepada anak kita, mendoakan keberkahan kepada anak kita, Masya Allah, Barakallahu fiik, Masya Allah, Allahumma barik, maka patut kita duga bahwa orang tersebutlah yang membawa penyakit ain. Maka apa yang kita lakukan? Kita mintakan kepada orang tersebut untuk mandi atau cukup wudhu saja. Jadi air wudhunya, tetesan air wudhunya, sisa-sisanya itu kita minta. Dia sudah wudhu atau mandi, sisa mandi atau wudhunya kita minta untuk kita guyurkan kepada anak kita yang terindikasi terkena ain tersebut. Terus apakah boleh dibawa ke dokter? Boleh. Jadi efek dari penyakit ain ini beragam-ragam, bisa musibah, bisa penyakit, ataupun bisa sesuatu yang merusak jasmani kita. Diberikan penyakit oleh dokter itu hanya meredakan gejala-gejala atau efek dari penyakit tersebut. Misalnya efek dari ain adalah panas. Kalau kita ke bawah dokter, ya dokter akan memberikan paracetamol atau tempra. Kadang diberikan tempra sembuh, seminggu lagi timbul lagi ini karena masih ada sisa-sisa efek dari penyakit ain tersebut. Jadi yang lebih utama adalah dengan meminta sisa air wudhu atau air mandi orang yang tadi mendoakan kita, atau orang tadi bahkan hasad dengan anak kita. Kemudian yang kedua adalah dengan ruqyah. Ruqyah ini ada dua jenis ruqyah ya. Yang pertama ruqyah mandiri, yang kedua adalah minta di ruqyah. Yang paling utama adalah ruqyah mandiri. Sedangkan ruqyah ketika kita minta untuk diruqyah, sengaja minta untuk diruqyah, maka ada hadis yang menyatakan bahwa Allah akan menjamin 70.000 orang yang tidak akan dihisab dan tidak akan masuk surga tanpa hisab. 70 orang tanpa hisab dan hisab. Jadi orang yang salah satunya orang yang tidak masuk dari 70.000 ini adalah orang yang minta diruqyah. Kenapa orang tersebut tidak masuk ke dalam kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Karena bacaan ruqyah itu sebenarnya sama. Cuma ketika kita minta diruqyah kepada orang ini misalnya, kemudian nggak ada efeknya, kemudian kita minta ruqyah kepada orang lain, ternyata orang lain ini berefek dengan penyakit kita, maka ketergantungan kepada orang tersebutlah yang mengurangi ketawakalan kita, mengurangi ketauhidan kita. Padahal doanya sama, apa yang dibaca dia dengan yang dibaca orang ini adalah sama. Maka yang benar adalah ruqyah mandiri, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para alim ulama membolehkan kalau misalnya anak kita sakit, kemudian orang tua kita meminta bantuan untuk ustadz untuk meruqyah anak kita. Artinya bukan anak kita yang minta diruqyah, tetapi orang tuanya yang minta anak kita diruqyah. Sebagian ulama masih mengkategorikan, masih memberikan kesempatan
Meskipun peluangnya kecil, kita masuk dari kategori 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Beda ketika kita berobat ke dokter. Misalnya kita mempunyai penyakit diabetes misalnya ya. Diabetes yang belum tinggi ya. Ketika kita berobat ke dokter, apa yang dilakukan dokter paling ngecek gula darah. Kalau gula darahnya tinggi, dikasihnya metformin. Kalau masih nggak turun-turun, glumaperit ya, dikasih glumaperit biar cepat turun. Kalau kita sudah tahu obatnya, dokter nggak perlu lagi. Kalau kita mempunyai gejala, misalnya kita merasa badan kita nggak enak, oh ini gula darah saya tinggi, ya kita tinggal lab aja. Oh tinggi, berarti kita tinggal minum obat tersebut, insya Allah manjur. Artinya kita tidak ada ketergantungan terhadap si dokter ini. Itulah mengapa sifat tawakal, tauhid itu yang paling diutamakan setelah Allah. Setelah kita bertawakal kepada Allah, baru kita berikhtiar kepada makhluk atau ciptaannya, salah satunya dokter atau yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat terhindar dari penyakit ini, dan apa yang sudah kita ketahui ini dapat kita amalkan dan kita sebarkan, dan mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini saya tunjukkan sekali lagi untuk saya sendiri. Jika ada manfaatnya untuk para jamaah atau para hadirin semua, saya sampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.